Itu yang bikin saya sakit hati, itu janjinya gajinya 400.000. Setelah sampai di situ dan saya pun kerja, akhirnya sebulan saya digaji 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Rohman di channelnya Bandot Ucul TV. Oke teman-teman, episode kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol alias curhat tentang pengalaman saya menginjak ibu kota Jakarta pertama kalinya. Berawal dari kampung saya itu Tegal, kelahirannya Tegal, tepatnya di desa Sawitali, Lemah Abang. Waktu saya lulus sarjana desa alias SD, orang tua saya itu nyuruh saya itu nerusin di pesantren, tapi pribadi saya pengennya di pesantrennya Jawa Timur alias Jampes. Tapi orang tua saya itu ya maklum, orang nggak punya modal buat nerusin yang jauh. Akhirnya nyuruh saya di deket-deket daerah Tegal, tapi sayanya nggak mau karena saya pengen langsung jauh biar saya itu mandiri. Dan akhirnya nggak jadi pergi ke Jampes, juga pesantren yang deket-deket di daerah Tegal. Selang berapa tahun saya di rumah sampai umur saya itu 15 tahun. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari uang di Jakarta. Saya nyari kesana kemari nggak dapat. Akhirnya orang sekampung saya itu nawarin, mau nggak kamu kerja di tempat saya? Saya tanya, kerja apa? Kerja di warung makan. Kalau restoran mungkin keren kali ya guys, tapi ini warteg. Ya, begitulah. Tahun 2000 saya menginjak Jakarta. Tahun 99. Jadi tahun 2000 itu saya udah di mesin bordir. Tahun 99 saya. Tahun 99 saya berangkat ke Jakarta pas waktu Jakarta itu bakar-bakaran. Pas waktu tahun 98-99 itu kan Jakarta dibakar-bakar itu. Saya kerja di warung itu dijanjikan gaji saya itu 400.000. Coba bayangkan, 1 bulan 400.000 guys. Senengnya gaji 400.000. Saya belum pernah waktu itu megang duit 400.000, apalagi 400.000. 100.000 aja saya belum pernah. Dan akhirnya sebenarnya ibu saya itu melarang, nggak boleh saya berangkat ke Jakarta karena umur saya itu belum mencukupi kata. Tapi kalau bahasa kampungnya itu ngeyel, sayanya ngeyel, pengen berangkat. Dan akhirnya orang tua mau nggak mau melepaskan. Ya, yang penting anaknya bahagia, senang. Akhirnya saya pun pergi untuk ke Jakarta. Itu yang bikin saya sakit hati, itu janjinya gajinya 400.000. Setelah sampai di situ dan saya pun kerja, akhirnya sebulan saya digaji 200.000. Bayangin saja guys, 200.000. Tapi ya tetap alhamdulillah sih masih digaji. Kalau nggak digaji gimana?
Kerjanya yang bikin saya itu, saya kan cowok ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kerjanya itu nyuci piring, ya kan, motongin bawang, bawang merah, bawang putih, cabai. Itu kerjaan saya di warung. Saya kerja di warung itu 4 bulan. Karena efek saya itu, kaki saya itu memar, kena air terus sih. Tiap hari itu kena air. Dan akhirnya saya tuh izin untuk pulang biar saya sembuh. Tadinya saya mau berangkat tadi, tapi sama orang tua, setelah saya pulang kampung itu sama orang tua, nggak boleh berangkat. Udah, kamu di rumah aja bantuin ibu. Ya di kampung kerjanya ngapain? Kerja saya itu kalau nggak nyangkul, bawa padi, bawa gabah, jemur padi itu tuh. Karena saya itu bukan orang kaya, bukan konglomerat atau darah biru. Saya itu orang nggak punya, tapi tetap saya syukuri sampai sekarang. Saya pengalaman saya kerja, akhirnya saya di kampung lama itu, nyampe umur saya itu 17, berarti 3 tahun ya 3 tahun kurang lah. Setelah saya punya KTP, baru saya diajak sama abang saya pergi ke Jakarta lagi, tepatnya itu di Kerendang. Oh iya, tadi di warungnya itu tepatnya di Pesing. Saya kerja di Kerendang itu bagian apa? Bagian finishing, QC, bagian bersih-bersih bordiran yang ada benangnya itu pakai gunting. Itu sebenarnya kerjaan cewek itu. Tapi karena saya belum punya pengalaman, apalagi saya lulus SD, ya udah mau nggak mau. Gaji saya sebulan itu berapa di situ? 250 per bulan. Dan kalau satu minggunya dikasih uang 30.000 buat beli sayur, kalau berasnya dikasih. Itu pengalaman saya kerja. Tapi di situ otak saya jalani. Ya di mesin bordir pas waktu itu Cina belum keluar itu, baru dari Jepang, ya kan, mereknya saya sebutin gak nih? Sebutin aja nggak apa-apa ya, Barudan sama Tajima. Tapi saya kan bagian puisi, buang benang, finishing. Kalau operatornya kan ibaratnya udah kelas-kelas handal gitu kan, itu operatornya. Saya kerja di situ, saya itu otaknya saya jalanin gimana caranya saya bisa mesin. Nah, jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 3, 8 jam saya itu finishing. Di saat jam 3 sore loh, jam 3 sore itu, jam 3 sore sampai jam 6 maghrib, ya kan, saya belajar di mesin. Ya masukin benang, ya kan, nempel, jepit gitu. Saya manfaatin waktu itu. Saya kerja di situ tuh 5 bulan saya udah bisa mesin. Nah, dan akhirnya karena saya udah bisa mesin kan nggak mungkin saya kerja di mesin di situ. Akhirnya saya calling abang saya, cariin lowongan kerja yang operator, ya kan. Waktu itu callingnya pakai apa? Pakai surat, belum pakai HP, belum ada HP. Ya udah ada HP tapi saya belum punya. Akhirnya abang saya nemuin, kamu mau nggak kerja 8 jam 12.500 gajinya. Tapi ada target, ada ada target, ada bonus. Kalau minggu masuk double, berarti 12.500 kali 2 berarti 25.000. Ya jumlah aja lah gajinya berapa. Iya maklum lah, waktu itu gaji sedikit kan, makan juga sedikit. Paling gede itu 50.000 di warung. Paling gede itu udah makan pakai ayam, pakai
ikan, minumnya yang seger-seger ya kan. Itu paling gede 50.000, saya gaji 12.500 kali 8, jumlah aja berapa. Ada targetnya ya mendekati 200 satu minggu kurang lebihnya. Ada bonus, ada target, makanya saya kerja harus cepat biar dapat target. Itu pengalaman saya kerja. Sebenarnya masih banyak, nanti saya ceritain semua. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Episode berikutnya ada lagi ya. Ini kan di Angke, nanti banyak nyampe di Kebayoran ini. Kerja saya di Jakarta itu dari tahun 99 sampai tahun 2020 ya. Masih banyak, nanti kita lanjut. Itu pengalaman saya kerja ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, dan share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.